Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, I have edited my video. Wait. Okay, here we are. Okay. Wait a minute, I'm preparing to show you the materials. Hi everyone, good afternoon. How's life today? Is everyone in a good condition? Semuanya sehat-sehat aja kan ya? Alhamdulillah sehat nih. Alhamdulillah. Oke, mohon maaf sebelumnya karena because the situation is a little bit crowded. I can't ask my little kid to be quiet. You know that it is hard to ask a little kid to be quiet, right? Jadi mohon maaf ini mungkin suaranya agak ramai di sini. Okay, if you cannot hear my voice clearly, you can say it. So I can make my voice louder and I can speak louder. Okay, now I'm going to share the screen. Okay, can you see my screen? Can you see my screen? Yes. Okay, good. Okay, do you know what we are going to discuss today? Hari ini kita mau ngobrolin apa? Udah tahu, udah lihat? Udah sempet cek di e-learning what we are going to talk about today? Hello? Do you have any idea what we are going to talk today? Kira-kira hari ini kita ngomongin apa sih? Agree and disagree maybe. Iya, right. Mbak, siapa yang jawab? Mbak Mei ya? Oke, correct. Mbak Mei. Kita akan ngomongin tentang agreement and disagreement. Anda udah belajar ini ketika Anda masih di SMP. Gitu kan ya. Sekarang sebenarnya Miss Vira nggak akan bahas teorinya secara detail. Yang penting praktisnya aja. Yang penting prakteknya aja. Nah, sebelum Miss Vira ngobrolin tentang agreement and disagreement, Miss Vira pengen puterin sebuah audio. Silahkan Anda prepare your paper and pencil. If it is necessary, you can make a note. Silahkan siapkan selembar kertas dan juga full pen atau pensilnya. Karena Miss Vira akan menyuruh Anda mendengarkan, you should listen to audio and then answer this 6 question. Silahkan sini Miss Vira puterin audio dan jawab 6 pertanyaan ini. Nah, sudah siap? Miss Vira akan putarkan audionya. Wait. Okay, I'm waiting. Come on. Okay, Miss. Everyone is ready? Everyone is ready? Ready. Okay, ready. If you are ready, I'm going to play the audio. You should focus on the question, those 6 questions, and then try to answer those 6 questions. Okay, here we go. Do you need to
listen the audio again. Perlu diputerin lagi audionya. Iya, Miss. Okay. One. Kedengeran, Miss. Ya, Miss, ya. Okay, my first question before you do those 6 questions. What is the conversation about? What is the conversation about? Ada yang bisa mencoba? Mau mencoba menjawab? Silahkan. It is okay. Come on. Maaf, Miss, audionya nggak kedengeran sama sekali ya, Miss. Iya, Pak. Yang lain juga sama? Putus. Iya, Miss, tidak terdengar. Oh, tidak terdengar. Oke lah. Kalau gitu langsung lihat skripnya aja. Saya tidak dengar. Oke. Silahkan dilihat skripnya, dialog C. Langsung saja dibaca and then try to answer number 1. Bikin rumah. Silahkan langsung dilihat skripnya, dialog C, and then try to answer number 1. Siapa yang bisa? Who can answer number 1? Please raise your hand. Yang bisa menjawab atau mau mencoba menjawab, silahkan langsung gunakan fitur raising hand-nya. Raise hand, baru Miss Vira persilahkan untuk menjawab. Silahkan. Come on. Anyone? Ada yang mau menjawab? Raise hand-nya digunakan. Come on. Ada yang bisa menjawab number 1? What are the speakers discussing? Kira-kira ngobrolin apa sih speakers ini? Silahkan. Raising hand-nya digunakan. Kalau nggak bisa, langsung aktifin mikrofonnya aja. Harusnya ada fitur raise hand di sana. Aku gak ngerti Bu jawabannya. Siapa yang berbicara? Cynthia JR. Yang raise hand ada Cynthia. Silahkan Cynthia. Cynthia, where are you? Come on. Diaktifin dulu mikrofonnya, Cynthia. Ya, menurut saya jawabannya they discussing about his new car. About his new car. Okay. Talking about his new car. His-nya ini siapa, Cynthia? His-nya kira-kira siapa? Kira-kira Siapa? Mungkin David. Mungkin David. Mungkin ya, masih belum jelas berarti jawabannya ini masih ngambang. Mungkin David. Oke, yang lain mungkin mau mencoba. What all the speakers discussing? Cynthia tadi jawabnya about David new car. Hampir, masih kurang tepat. Jawabannya udah hampir benar tapi kurang tepat. Ayo silahkan yang lain. Kurang sedikit lagi. Ingat, fokus deh. David ngomong, he said he bought his new car for 5,000. Kira-kira yang membeli ini David or someone else? Fokus di kalimat itu aja udah ketemu sebenarnya. Silahkan. Yang mau mencoba menjawab? Cynthia, mencoba menjawab lagi. Silahkan. Memperbaiki. Or the others? Silahkan. Yang lain silahkan. Gak ada yang jawab nih. Nah, kalau
Oke, untuk mempersingkat waktu ya, kita waktunya sebentar Zoom ini. Oke, he said he bought his new car for 5,000. Nah, di sini si David ini bilang dia membeli mobil barunya $5,000. Lah, berarti di sini apa ini mobilnya David or someone else? Coba jawab. Mobilnya David atau orang lain sih? Kira-kira? Orang lain. Orang Iya, lain. orang lain. Iya, Orang kira-kira lain. orangnya itu siapa? Kira-kira orangnya siapa? Atasannya atau temennya atau siapanya? Kira-kira aja. Temannya. Temennya Iya. David. Iya, correct. Temannya Ada. David itu. Iya, betul. Hah? Iya, oke. Kesimpulannya adalah David's friends. He might be a David's friend's car, gitu kan? Berarti topiknya apa? About David's friend's new car. Friends new car. Iya, David's friend's new car. Itu yang diomongin. Nah, sekarang number 2 sudah terjawab. Otomatis sudah terjawab. To both the car. David. Hafiluddin? David itu. Apa? David baru dibahas sama Miss Vira. Miss Vira lu baru ngomong, he said he bought his new car. Ini temennya David yang beli. Kok jawabnya masih David? David's friend. Iya, David's friend, Mbak Ervina. Who bought the car? David's friend. Bisa jadi David's friend ya. Kita asumsikan ini temannya David atau David's relatif boleh. Pokoknya intinya David sama Mary sama-sama kenal orang itu kan. Kemungkinan berarti teman mereka, berarti David's friend. Bukan David yang beli. Ingat ada kata he said he bought. Bukan dia, bukan I bought my new car. Bukan. Tapi he bought his new car. Berarti orang lain yang membeli, bukan David. Number 3, how does Mary Alice indicate her doubt? What line is that in? Ayo kira-kira ada yang mau mencoba menjawab nomor 3 nih? Ya, May. May. She say I'm not sure what model. Iya. Line, what line is it? Line keberapa kira-kira? Berapa? 3. 3 or 4? 1, 2, 3. 4. Iya, good. 4. How does Mary Alice indicate her doubt? Doubt ini apa artinya? Keraguan. Jadi si David ini bilang 5,000 harganya. Si Mary Alice say, are you sure? Gitu kan ya? Yakin loh, gitu kan? Berarti kan di sini dia mengekspresikan her doubt, keraguannya dia. Di line keberapa? Kita hitung dari atas ada 4. The 4th line, line keempat. Number 4. What function is Mary Alice expressing in line 8 to 9? Anda fokus pada baris ke-8 sampai 9. Kira-kira Alice itu berusaha menyampaikan apa sih dengan kata-kata itu? Maksudnya dia ngomong itu tuh fungsinya buat apa? Silakan, yang mau menjawab raise hand. Silakan, come on. Trying is free. Coba saja, nggak apa-apa. Gratis mencoba. Come on. Nggak ada yang mau mencoba? Number 5. Number 5. Si Alice ini ngomong apa sih di line 89? But they don't make a model for less than 8 or 9,000. Apa artinya? Harus bertanya dulu. Hah? Tentang model mobilnya. Iya, model mobilnya. Maksudnya kata-katanya kata-katanya Mary ke 89 ini apa? But they don't make a model for less than 8 or 9,000. Maksudnya Mary ngomong seperti ini nih apa? Maksudnya, tujuannya dia apa sih? Hah? Tapi Maksudnya apa kira-kira? mereka tidak membuat model
kurang dari 8 atau 9.000 dolar. Iya, fungsinya apa? Kenapa sih Mary ini ngomong, loh, pembuatnya lo nggak pernah bikin harga di bawah harga 8 atau 9.000 gitu kan? Kenapa kamu bilang itu harganya 5.000? Apa fungsinya sih dia ngomong seperti itu? Fungsinya apa? Express Iya, degree. Saya ngomongnya satu-satu. Siapa yang mau jawab pakai raise hand, Re? Siapa yang mau menjawab? Raise hand, please. Yang mau menjawab, raise hand, please. Mencoba nggak apa-apa, salah nggak apa-apa. Ya, Mei. Express disagree. Hah? Express disagree. Express About disagreement. David opinion. Ya, oke. Oke, betul. Express disagreement-nya. Ada yang lain mau menjawab? Ekspresi don't like. Kenapa, ya? Ekspresi tidak suka. Expression Apa itu? dislike? Not really. Nah, maksudnya gimana? Kenapa si Mary ini menambahkan kalau dia kan pertama bilang, are you sure? Berarti apa? Kenapa dia bilang harganya itu tidak kurang dari 8 atau 9.000? Kenapa? Berarti si Mary ini mau apa? To strengthen her disagreement. Dia mau menguatkan ketidaksetujuannya dia, gitu kan? Gitu kan? Dia mau mengeluarkan, maksudnya menguatkan ketidaksetujuannya dia. Aku nggak setuju kok, si pembuatnya itu nggak pernah bikin harga 8 atau 9.000 gitu kan. Sampai di sini dipahami? To strengthen Ya. her disagreement, untuk menguatkan kembali disagreement-nya dia, ketidaksetujuannya dia. Number 5, how does David react when his information is challenged? How does his confidence change from the first to the last line? Kira-kira apa? Udah bahaya. Ya, bahaya, udah. Oke, langsung. Yang mau jawab nomor 5 siapa? Maaf ya. Ini balada ibu-ibu emak-emak berkarir begini nih. Terus lanjut. Silakan lanjutkan. Number 5. Is jalan how to. Apa number 5? Gimana? Reaksinya David ketika dia dipertanyakan sama si Mary, itu bagaimana? Dia kan pertama confidence banget bilang kalau harganya 5.000 tuh, $5.000. Terus dari awal sampai akhir kira-kira dia keyakinannya berubah nggak sih? Dia mulai goyah nggak sih? Goyang, Miss. Lah iya, di bahasa Inggris kan dong. Because of fun achieve. What? Kira-kira apa? David? Apa? Has less confidence gitu kan ya. Mulai goyah dia, less confidence. Dia mulai less confidence, mulai tidak yakin sama harganya gitu kan. Gitu kan? Yes, Miss. Yes. Ya. Anda taunya dari kata-kata apa kalau si David sini mulai less confidence about the information? Tahu dari mana kalau si David ini mulai nggak yakin sama harga si 5.000? Sebentar ya, sebentar. Ada gangguan kecil. Oke, lanjut. Dari mana taunya kalau si David ini mulai less confidence? Ayo agak cepat. Dari you will have to ask him, Miss. Dari apa? You will have to ask.
Oke, last line ya. Well, you have to ask him. Come to think of it does sound awful cheap. Iya ya, kok kedengarannya itu murah banget sih. Ngomong gitu kan si David mulai ragu dia. Kira-kira kalau nomor 6 siapa yang bisa menjawab? Raise your hand please. How formal is this dialogue? Is this dialogue formal or informal? Informal. Yang jawab raise hand lah. Ya, Ervina. Informal, Miss. Hah? Informal. Dari mana Because taunya? there is no greeting. There is no greeting. Ini sebenarnya penggalan conversation. Jadi sebenarnya tanpa greeting pun nggak masalah. Ini kan ada titik-titik di depannya. Berarti ini ada istilahnya awal dari conversation-nya. Nggak masalah. Mungkin ada yang lain punya bisa evidence kenapa ini disebut informal ya. Kira-kira kenapa? Banyak sebenarnya sih. Kenapa bisa ngelihat ini sebagai informal? Kira-kira kenapa salah satunya? Selain tadi Mbak Ervina bilang nggak ada greetingnya, oke lah. Ini apa? Potongan percakapan tidak perlu greeting. Lainnya mungkin mau menambahkan? Ada yang mau menambahkan? Oke. Dilihat nggak sih dari konteksnya aja kelihatan kalau ini informal ya. Between friends kan. This is a conversation between friends. Kalau antar teman biasanya informal gitu kan. Bukan among employee and the boss misalkan. Kalau among employee and the boss biasanya pakai formal. Gitu ya. Ada yang bingung? Ada yang bingung kah? Kalau dia membisu, saya anggap ngerti semua ya. Oke, kita lanjutin aja. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Oke, kenapa Miss Fira nggak pakai PPT? Biar Anda mulai membaca bukunya. Nah, Miss Fira udah nge-share bukunya di sana. Di sini Anda bisa baca. Yang mau pokok yang kita bahas sebenarnya cuma 2, agreement and disagreement. Nah, kalau agreement ini, Miss Fira tanya, ketika Anda ditanya apa, you always show your agreement. Kalau Anda ditanya apa-apa sama temennya, apa Anda mesti setuju? Pernah nggak sih nggak setuju? Pernah. Nah, oke, pastinya ya. Di sini pastinya nggak ada yes man. Apa? Yes man itu artinya orang yang selalu ngomong yes aja, agree aja. Jadi kalau misalkan Anda bekerja in a company and then when you are in a meeting, your boss give you some misalkan ask about your opinion and you just say I totally agree, I follow you sir, whatever you ask will do it for you misalkan. Nah ini tidak baik, Anda malah tidak akan di-respect. You will not be respected by the others. Kenapa? Karena Anda cuma dibilang sebagai yes man. Yes man apa? Orang yang manut aja, nggak punya opini tersendiri. Nah ini nggak baik. Nah jadi nggak mungkin ya kalau kita agree aja. Jadi itulah sebabnya kita butuh agreement, disagreement. Nah, boleh, nggak setuju sama orang lain tuh boleh, tapi caranya bagaimana? Anda harus disagree dengan cara yang polite. Ada cara yang impolite. Nah, cara yang impolite itu gimana? Cara impolite-nya itu tidak sopannya gimana? It is a big misalkan. Atau it is a dark no misalkan. Tidak sopan. Nah, usahakan hindari kata-kata seperti ini. Nah, caranya biar sopan seperti biasanya ketika kita ingin menunjukkan kesopanan, mostly rata-rata kebanyakan ketika kita mau menunjukkan kesopanan, kita tidak langsung menolak dengan kata no. No, never misalkan. Kita tidak mengatakan hal itu, tapi dengan cara seperti apa? Kita mengatakannya dengan ada frasenya sebelumnya. Jadi sebelum ngomong tidak, ada kata-kata pendahuluannya. Misalkan apa? I'm afraid. Couldn't agree. I'm afraid.
misalkan I'm afraid, I can't do that, misalkan. I'm not positive you can do that. Itu sopan. Beda dengan Anda langsung bilang no, never. Nah, itu sopan. Gitu ya. Lemis kalau kurang sopan terus kita nggak boleh pakai itu. Ya kalau Anda mau pakai itu boleh-boleh saja, tapi lihat konteksnya. Anda bicara sama teman dekat ya silahkan, nggak masalah gitu kan ya. Tapi kalau sama orang lain, apalagi orang itu lebih in a higher position atau misalkan older than you, avoid using in impolite disagreement, gitu ya. Nah ini ada dalam disagreement, dalam tidak menyetujui sesuatu tuh ada dua cara. Yang pertama itu direct. Ada yang kedua indirect. Nah, yang direct ini kita langsung say, langsung jelas kalau kita itu tidak. Nah, kalau indirect, kita tidak langsung implisit ngomong tidak, tapi kata-kata kita mengindikasikan kalau kita tidak setuju. Nah, biasanya kalau kita mau menunjukkan kesopanan, kita lebih memilih yang indirect ini, biasanya. Tapi direct pun bukan berarti tidak sopan, gitu kan ya. Jadi direct pun bisa jadi sopan. Jadi tergantung Anda balik lagi. Konteksnya di mana? Kalau Anda mau menegesin biar dia paham, aku langsung ngomong tidak, ya boleh-boleh aja, nggak masalah selama caranya masih sopan. Nah, di sini ada yang direct contohnya dan indirect. Nah, di sini ada Mary. The show finishes at 10 o'clock. Chuck say, no, it doesn't. They told me 11. Dia langsung nolak, enggak kok, dia bilang jam 11. Nah, itu yang direct. Jelas langsung dia bilang tidak. Nah, beda dengan yang indirect, kalau Anda lihat di sini, Mary bilang, ya. Yang indirect di sini kalau Anda lihat, the show finishes at 10 o'clock. Gitu kan ya. Si Chuck langsung ngomong, oh really? That's strange. Kok aneh banget ya? They told me it would be around 11. Dia nggak nolak langsung dengan bilang jam 11 gitu kan. Tapi dia bilang, oh iya tah, kok aneh ya? Tadi kayaknya orangnya bilang jam 11. Beda sama yang pertama. Kalau yang pertama, enggak jam 11 gitu kan ya. Jelas ya dari direct sama indirect ini ada perbedaannya di mana, sedang jelas ya, bisa ngerti ya. Jelas menolak, jelas tidak setuju sama yang satunya dengan cara halus atau tidak langsung ngomong tidak gitu kan. Paham ya? Yes, Miss. Oke, Miss. Oke, good. Terus kita langsung ke, nah, kalau Anda masih meragukan si orang ini, apa namanya? Meragukan orang ini ngomongnya betul atau salah, atau informasinya benar atau salah, Anda bisa menunjukkan keraguan Anda terlebih dahulu. Dengan cara apa? Anda bertanya dulu, oh really? Are you sure? Nah, itu caranya kita bertanya dulu. Informasimu ini beneran, nah? Apa benar seperti ini? Gitu kan? Baru Anda jawab. Sama seperti yang ini. Oh, really? That's strange. Itu caranya kita pakai indirect teknik dengan bertanya terlebih dahulu. Itu indirect teknik. Dengan tanya, are you sure? Are you serious about that? Gitu ya. Nah, turning a statement into a question. Part number 1. Wait. Saya mute semua. Terus yang number 2, agreeing with part of the other person's idea. Nah, kalau indirect Anda juga bisa berkata seperti ini. I agree that we gain a lot of benefit, a lot of misalkan we gain or we get a lot of customer this year. But if I compare to next year achievement, we got a lot customer than this year. Jadi kalau Anda tidak setuju, Anda bisa bilang, saya setuju kamu ngomong kalau customer kita ini ada banyak tahun ini. Tapi the data menunjukkan kalau tahun kemarin itu customer kita jauh lebih banyak. Berarti kesimpulannya aku nggak setuju sama kamu. Gitu kan. Jadi seakan-akan Anda agree tapi disagree gitu kan. I agree that, but, titik-titik. Yang ketiga, cara yang ketiga, bisa Anda juga pakai using introductory remarks. I could be wrong. Atau misalkan,
if I'm not mistaken, misalkan Anda pakai istilahnya pendahuluan dulu. I could be wrong, mungkin aku salah. But I know that, misalkan. But I can prove the data from, misalkan. Jadi sebenarnya kalau mau pakai indirect, Anda punya banyak cara. Pertama, questioning dulu, tanyain dulu, pura-pura tanya, are you sure? Are you certain about this? Atau Anda bisa pura-pura, bukan pura-pura sih, menyatakan kesetujuan pada beberapa part, lalu ketidaksetujuan dalam hal yang lain. Atau bisa juga pakai introductory remarks, misalkan I could be wrong, maybe I made a mistake, but, dan seterusnya. Nah, di sini ada phrases. Nah, kalau Anda lihat di bukunya, di sana ada phrases, ada complete agreement, ada tentative agreement. Nah, complete agreement Anda setuju 100% sama orangnya. Kalau tentative agreement Anda setuju tapi ragu-ragu, gitu ya. I agree completely. In my opinion, you are correct. Ini complete agreement. Nah, formal ke informal ada garisnya. Dari semakin ke atas semakin formal, semakin ke bawah semakin informal. You're right. Gitu aja itu informal. Kalau I agree completely itu yang lebih formal. Nah, kalau tentative agreement ini Anda masih ragu-ragu, ya yakin, ya setuju sih, tapi masih ragu-ragu. Well, biasanya kalau ada kata well itu orang itu agak mikir gitu kan. Well, maybe you're right, but misalkan mungkin. I suppose you are right. Kayaknya kamu bener deh, kayaknya. Belum 100% bener. Oke, di sini juga ada indirect disagreement. Kalau Anda lihat di PDF ke-101 di e-booknya itu ada indirect disagreement. Di sini ada I'm not sure, I can agree, I wonder if there is a mistake. In my opinion, this might be not the best way, misalkan. Are you absolutely sure? Nah, atau I might be wrong, but ini Anda bisa baca sendiri. Semakin ke bawah semakin tidak formal ya. Jadi kalau sama temennya Anda bisa bilang, oh really? Really? Gitu aja, boleh. Kalau yang lebih formal, Anda bertanya bagaimana misalnya? Are you absolutely sure about this? Misalkan, itu lebih formal. Nah, direct disagreement. Nah, direct disagreement ini udah jelas. I'm sorry, but I have to disagree. I couldn't agree less. I couldn't disagree more. Ini adalah contoh yang direct disagreement. Secara langsung Anda bilang tidak, gitu kan? Nah, yang ada tanda bintangnya di sini, ini adalah expression yang impolite, yang tidak sopan. Kalau bisa dihindari. I refuse to believe that. Saya nolak untuk percaya kamu, misalkan. No, that's wrong. Istilahnya terlalu gamblang pun itu dianggap impolite. Anda bilang, nope, no way. Itu bukan informal, tapi impolite. Kalau bisa dihindari. Nah, kalau mau beradu pendapat dengan teman, kalau bisa tetap kita pakai yang polite. Jangan yang impolite. Nah, sekarang Miss Fira langsung ngomong ke tugas yang Anda kerjakan hari ini. Nah, yang pertama, di sana ada, you have 3 assignments that you should upload it into one file. Ada 3 tugas. Yang pertama adalah ada ini, melengkapi conversation. Nah, melengkapi conversation ini ada 4 situation. There are 4 situation. Nah, ini udah ada contohnya di sini. Jadi di sini ada beberapa kalimat dalam conversation ini. Anda tinggal melengkapi saja. Melengkapinya gimana, Miss? Ya, Anda melengkapi aja sesuai dengan konteks. Yang penting nyambung antara satu kalimat ke kalimat lainnya. It is okay. Ada 4 conversation yang harus Anda complete, yang harus Anda yang harus Anda lengkapi. Itu yang pertama tugasnya. Ada 4 situation ya. Lalu di halaman berikutnya ada part B. Ada conversation with clue. Jadi Anda di sini with cue dialogues. Cue dialogue ini maksudnya seperti biasanya ada clue-nya, Anda tinggal mengikuti clue-nya, bikin kalimatnya. Jadi misalkan grid B, Anda bikin si A ini menggrid B, B menggrid A, dan seterusnya. Jadi ngikuti alur ini aja sih, ngikuti alur yang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6-nya ini, ngikuti alur aja. Nah, kalau yang part B ini, cue dialogues, Anda pilih salah satu aja. Di sini kan ada 2 nih. Nah, Anda pilih salah satu aja tuh. Situation 1 atau situation 2. Pilih salah satu aja. Nah, yang ketiga ada mini role plays. Nah, mini role play ini Anda
buat kalimat di sini hanya di provide topiknya aja, ceritanya aja. Nah, runtutannya nggak ditentuin, terserah Anda, yang penting intinya ini. Nah, Anda ambil satu aja. Jadi tugas Anda ada 3, yang pertama melengkapi tadi. Nah, di role play ini ada 3 role play, Anda pilih salah satu aja di antara 3 situation. Nah, jadi Anda punya 3 tugas ya. Yang pertama tadi melengkapi conversation, yang kedua itu membuat conversation berdasarkan quote yang sudah ada. Yang ketiga itu Anda membuat conversation berdasarkan tema yang sudah disuguhkan. Ada yang mau ditanyakan? Masih ada waktu 3 menit untuk bertanya. Silahkan raise your hand if it is possible. Silahkan. Silahkan, raise hand please. Waktunya tinggal 2 menit. Nggak tahu. Cari di atas. Silahkan. Silahkan. Please. Sinta, silahkan Cynthia. Cynthia. Yes, itu untuk itu pakai informal atau formal atau menyesuaikan sesuai dengan kalimat. Menyesuaikan konteksnya aja. Menyesuaikan konteks yang Anda ambil. Kalau misalkan in a novice, ya bikinlah formal. Tapi kalau misalkan tidak di office atau di dalam background yang informal, boleh pakai informal. Bebas. Gantung Anda ngambilnya yang mana. Oke. Lanjut. Lanjut, silahkan yang mau bertanya, masih ada waktu 1 menitan. Ayo, jangan membuang-buang waktu, eman-eman. Please. Silahkan. Ask me. Come on. Celananya mana? Celananya mana? Hey, come on. No question. If there is no question, I will end the meeting. If there is no question, I will end the meeting. No question? No question, guys? No. Oh, no. No question. Okay. Yeah. Okay, wait a minute. I'm going to show you something. Astagfirullahaladzim. Apa? Abang, jangan di sini, Abang. Maaf ya. Ginilah kalau punya anak kecil. Okay, if there is no question, I think that's it for today. Sebentar, gimana caranya matiin? Okay, I think that's it for today. If you have any question, you can talk through WhatsApp group, okay? I hope everything is already clear. If there is a question, you can text me. Thank you very much for joining my Zoom meeting. Selamat mengerjakan, yang penting dikerjakan, okay? Have a nice day. Good luck, everyone. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Bye-bye. Bye.